wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang materi sistem ekonomi. Di sini kami akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ayu Angrebis. Nama saya Ajeng Widya. Nama saya Dwi Kadila. Nama saya Ridiani. Nama saya Metasya Suri. Dan saya Muhammad Edit Ikhwanul. Sistem ekonomi adalah cara suatu bangsa untuk mengatur kehidupannya. Ada berbagai macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi komando, yang kedua sistem ekonomi liberal, yang ketiga sistem ekonomi tradisional, dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, produksi, distribusi, dan komunikasi oleh pemerintah. Yang kedua, barang, modal, dan alat produksi. Yang ketiga, milik perorangan tidak akui. Yang keempat, kebebasan individu tidak ada. Sistem ekonomi komando memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, pemerintah bertanggung jawab atas perekonomian. Yang kedua, pemerintah dapat menentukan jenis-jenis produksi. Yang ketiga, pemerintah dapat mengatur distribusi barang. Yang keempat, mudah mengawasi dan pengendalian. Dampak negatifnya, hak milik perorangan tidak diakui. Yang kedua, potensial, inisiatif, dan kreasi masyarakat tidak diakui. Yang kedua, sistem ekonomi liberal atau sistem pasar bebas. Dalam sistem ini, anggota masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang diinginkan. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, semua alat atau sumber produksi berada di tangan per orang. Yang kedua, adanya pembagian kelas, yaitu kelas pemilik dan kelas pekerja. Yang ketiga, adanya persaingan pekerja antar perusahaan. Adapun dampak negatifnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan eksploitasi pada kelas di bawahnya. Yang kedua, menimbulkan monopoli. Dan yang terakhir, tidak ada penerapan pendapatan. Yang ketiga, sistem ekonomi tradisional atau tradisional ekonomi. Dalam sistem ini, teknologi masih diatur menurut adat istiadat karena kegiatan ekonomi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan diri. Ciri-cirinya, yang pertama, belum ada pembagian kerja. Yang kedua, pertukaran cara bekerja. Yang ketiga, produksi ditentukan oleh masyarakat. Dan yang keempat, tanah merupakan sumber kehidupan dari masyarakat. Sistem ekonomi tradisional memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya seperti tidak terjadi persaingan, anggota masyarakat tidak terbebanin, dan dampak negatifnya seperti masyarakat banyak berusaha untuk memenuhi kebutuhan, tidak berkembang, dan tidak memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran yaitu salah satu jenis sistem organisasi ekonomi yang ditandai dengan keikutsertaan pemerintah dalam menentukan cara mengatasi masalah ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Sistem ekonomi campuran memiliki 4 tujuan. Yang pertama, susunan produksi nasional sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, faktor produksi sesuai dengan tempat dan proporsinya. Yang ketiga, distribusi pendapatan merata. Dan yang keempat, terciptanya perekonomian yang mantap jiwa di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.